Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang mengenai persiapan pemilu legislatif di 2024. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung, Mas Indra Wahyudi. Bang Yudi, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Kita nanti akan bincang-bincang mengenai tahapan-tahapan pemilu terutama di Kabupaten Tanah Tidung, dan kemarin merupakan hari terakhir kirap ya pemilu damai untuk wilayah Kalimantan Utara, dan insya Allah besok itu akan diserahkan ke Kabupaten Berau, wilayah Kalimantan Timur, dan nanti akan terus berantai sampai di mungkin finishnya di Jakarta ya. Betul. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, okay. Bang. Terima kasih. Makasih Mas Yudi atas kehadiran di studio kami di Purwakarta. Tribuner, tentu kita pengen juga tahu sejauh mana sih tahapan pemilu di Tanah Tidung. Kalau tidak salah kan di beberapa daerah sudah coklit ya, coklit. Data bagi pemilih. Sejauh ini bagaimana? Apakah ada kendala atau sudah sampai apa tahapan pemilu di Tanah Tidung? Oke, baik Bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bang, sudah sudi diundang nih. Jarang-jarang ini podcast. Biasanya saya nonton di televisi, di YouTube, orang-orang di podcast ini. Sekarang saya yang di podcast ini, pengalaman yang terbesar lah bagi kami. Terima kasih. Mengenai tahapan, sebenarnya kalau tahapan ini kan secara nasional sama itu Bang, ya, di seluruh Indonesia sama. Untuk perkembangan coklit sendiri untuk di Tanah Tidung itu, ini kan tanggal 14 ini terakhir. Mereka coklit dengan coklit. Dan semua khususnya di Tanah Tidung itu alhamdulillah tidak ada kendala, semua lancar. Kemudian mekanisme untuk pencoklitannya pun agak dipermudah untuk yang di pemilu tahun 2024 ini dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi saya rasa Pantara itu tidak terlalu kesulitan di dalam menjalankan coklit. Dan hari ini insya Allah itu sudah kita rekap untuk hasil coklitnya yang akan nanti mungkin setelah itu akan plenokan oleh PPS, kemudian diumumkan oleh PPS untuk diumumkan ke masyarakat. Mungkin masyarakat bisa melihat, oh ini ada nama saya yang salah, nicknya yang salah, jenis kelamin yang salah. Nanti kemudian akan dilakukan perbaikan. Intinya untuk coklit di Tanah Tidung itu berjalan dengan aman-aman, baik. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan masyarakat yang merasa nanti kok nama saya belum ada, itu prosesnya seperti apa supaya nanti masyarakat melapor? Ya, betul. Nanti kita kan saat ini kan baik secara online, ya kita gencar ini di media, di medsos dan segala macam mensosialisasikan itu, dan juga kita teman-teman ad hoc kami yang di bawah PPK PPS itu juga ikut peran aktif dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat. Jadi mereka mengumumkan, kadang ada kegiatan adat nih, mereka di kampung-kampung, itu mereka sisipkan, atau dalam momen-momen keagamaan, kan di sana ada yang kumpulan gereja, apa segala macam. Juga ada Ramadan. Ya, itu betul, itu momentum yang tepat sebenarnya untuk menyampaikan. Dan kami juga sekarang ini dengan momen kirap kemarin itu juga kita selipkan. Nah, di Bawaslu, partner kerja kami itu juga melakukan hal yang sama. Mereka buka posko pengaduan terkait dengan ada pemilih yang belum terdaftar atau masyarakat yang tercatat namanya di dalam sistem kepartaian. Kan kemarin ada kita sempat dukungan DPD. Jadi situ juga satu pintu merupakan pintu ya alternatif bagi masyarakat bisa mengadu, dan juga bisa mereka juga datang ke kantor. Artinya kan masyarakat sekarang dimudahkan. Betul Bang. Betul. Baik kalau merasa dia belum terdaftar atau digunakan salah satu kontestan partai politik juga bisa mengadu gitu. Nah, kalau bicara jumlah pemilih untuk Tanah Tidung ini sejauh ini mengkisaran belum ada DPT di betul. Kira-kira gambarannya berapa? Ini saya buka data karena saya juga takut salah. Kita kan sebelum masuk ke tahap coklit,
pra tahapan itu kita sudah diinstruksikan oleh KPU RI untuk melakukan pemutaran data berkelanjutan per triwulan. Betul. Per triwulan selalu update triwulan, dan itu kita mengundang stakeholder dan yang mempunyai kepentingan untuk bisa bersama-sama mengetahui. Nah, ini memang ada perubahan yang lumayan ini kalau untuk KTT loh ya, karena memang KTT secara keseluruhan penduduknya hanya sekitar 27 ribuan, teman-teman. Cuma luas wilayahnya yang lumayan lah, jauh. Jadi agak jauh-jauh, tapi penduduknya sedikit. Itu di tahun 2022 kemarin itu sekitar ini hasil PPDB ya, pemutaran data berkelanjutan itu sekitar 16.447. Ya, kemudian begitu masuk ke pencoklitan, bahan coklit itu kan kita menerima DP4, daftar pemilih potensial. Yang diserahkan oleh Kemendagri satu pintu. Nah, itu untuk Tanah Tidung sebanyak 18.578. Ya, 18.078. Nah, kemudian terakhir saya dapat info dari teman-teman data, ini saya minta update terakhir, itu sekarang udah 19.000. 19.049, dan ini kemungkinan bisa jadi ada peningkatan karena ada beberapa pemilih yang masih belum ditemui. Nah, bisa jadi mereka yang kuliah, yang sekolah dan segala macam itu belum sempat terdeteksi. Makanya kemarin itu kami menginstruksikan Pantarli untuk memberikan catatan khusus. Kan kadang ada nih Pak, orang yang memiliki anak, kemudian anaknya lagi sekolah di luar atau kerja di luar negeri dan segala macam, itu tetap kita catat kemudian karena mereka mempunyai hak pilih. Itu kemungkinan bisa jadi itu akan bertambah. Karena ini kan masih sifatnya sementara nih. Ini kan proses jumlah ini kan selalu update. Selalu update. Mungkin tentu juga ini juga sosialisasi juga kepada masyarakat, tentunya bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang SMA kelas 3, pemilih pemula. Pemilih pemula. Itu punya potensi juga. Termasuk juga kan ada TNI Polri yang masa pensiun, sebagainya itu dan nanti pemilih baru. Pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu dalam artian bukan saja yang baru menginjak 17 tahun, tetapi juga orang yang sudah pensiun dari ini. Atau sebaliknya, yang tadinya sipil menjadi TNI Polri itu juga akan kita ini kan. Ya seperti saya sampaikan di awal tadi, Bang. Pantarlih itu dimudahkan karena seandainya Pantarlih ini melakukan pencoklitan, ya, umpamanya di rumah si A nih, rumah si A, rumahnya masih ada, tapi orangnya tidak ada, itu tidak akan kita coret dalam daftar pemilih. Itu tidak, kita biarkan saja. Nah, berbeda dengan yang saya ceritakan tadi di pemilu-pemilu sebelumnya, itu langsung dicoret, dianggap itu pemilih yang tidak dikenal atau pemilih asing, karena tidak ada di situ. Kemudian kita koordinasi ke RT, ke RW, RT RW-nya pun tidak mengetahui. Nah, itu kita biarkan tuh, Bang. Kita biarkan data itu, kita tidak apa-apain. Kita khawatirkan kalau seandainya di hari H mereka muncul. Itu kan banyak terjadi. Itu di KTT banyak, Bang. Tapi jujur, di 2019 itu banyak pemilih yang tidak yang kita sudah kita hapus, kita hilangkan, ternyata mereka datang. Betul. Yang nggak terakomodir ya. Tidak terakomodir karena alasannya tidak ada di tempat. Nah, ini nanti seandainya yang bersangkutan ini pindah domisili ke Jawa atau kemana-mana, itu nanti di kabupatennya itu akan terdeteksi. Oh, ini ganda dengan Jawa. Di Jawa sana, oh ternyata ada dokumennya lengkap. Maka yang di KTT yang akan mencoret secara otomatis. Di sana yang muncul. Berarti ini juga menarik nih. Jadi nanti proses pencoblosan itu apakah mengikuti di mana mereka domisili atau gimana? Atau sesuai yang sesuai domisili. Sesuai domisili. Andai kan yang bersangkutan ini sudah pindah. Kan di Kemendagri itu kadang ada yang belum terupdate. Mereka sudah pindah, mereka sudah urus. Saya orang Balikpapan. Betul. Kemudian saya tinggal di Tanjung Selor, gitu. Berarti nanti saya nyoblosnya di tidak. Jadi abang ini terdaftar di mana dulu? Terdaftarnya di Balikpapan. Abang kalau mau memilih Tanjung Selor, abang harus mengurus surat pindah memilih dari TPS atau desa yang asal. Kemudian diarahkan ke abang mau pilih di sini di mana.
di TPS berapa, di desa apa, kelurahan Tapi apa. dalam proses pendataan pemilih itu sesuai dengan data yang ada di Domisili. domisili. Ya, sesuai. Ya. Ya, Bang Yudi, ini kan sudah masukin tahapan coklit ya. Ya. Sejauh ini yang terdata itu berapa sih kira-kira jumlah pemilih di Tanah Tidung? Kalau hasil coklit sebenarnya kita belum bisa menyimpulkan ya. Cuman ini cuma ada proses ya. prosesnya. Kalau sementara itu yang saya dapat informasi dari anggota itu sekitar 19.049. Oke. Nah, itu hasil coklit per kemarin ya, tanggal 13 kemarin. Nah, Oke. ini kan masih terus hari ini terakhir ya. Nah, kemungkinan ada perubahan, ada pendataan lagi segala macam. Artinya kan masyarakat masih ada kesempatan ya. Itu sampai bulan apa masyarakat masih kesempatan bisa mempunyai hak memilih itu? Oh, ini kan agak panjang nih Bang ya. Karena Kan pemilihan sampai 14 Februari ya, 2024. ya. Nah, itu nanti setelah kita coklit, itu belum kita tetapkan sebagai DPT. Ya. Kemudian kita nanti melakukan pengumuman lagi, diumumkan oleh PPS. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin masyarakat bisa mengecek identitasnya, Oke. atau ada tidak identitasnya yang salah dalam pencetakan. Bisa saja ada salah nama, salah nik, salah kelamin dan segala macam. Nah, ini yang kita buka ruang kepada masyarakat. Bukan itu saja, masyarakat juga bisa melaporkan terkait dengan dirinya, keluarganya, sanak saudara dan teman-temannya yang belum terdaftar dalam DPT. Oke. Jadi pengumuman itu bukan saja untuk menyampaikan bahwa ini loh data pemilih yang harus dicek, tetapi juga memberi kesempatan masyarakat. Ya, itu prosesnya panjang Bang. Nanti setelah ada itu kemudian kita tetapkan DPS, Ya, DPS. daftar pemilih sementara. Nanti daftar pemilih DPT. sementara kita umumkan kembali. Oke. Kita kembali kemudian baru ditetapkan sebagai DPT. Prosesnya panjang. Artinya di pemilu 24 ini kan banyak kemudahan ya. Mudah sekali. Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi Betul. dalam demokrasi gitu Betul. ya. Jadi ini juga untuk sosialisasi. Jadi masyarakat yang merasa mungkin nanti belum terdaftar, Ya. sepanjang nanti di tanggal 14 Februari itu sudah masuk usianya ya. Betul. Anak-anak sekolah Betul, SMK nih. ya. Nanti misalkan di tanggal 14 Februari itu sudah masuk usia 17 tahun. Sudah bisa. Berarti nanti punya Ya, untuk betul. coblos gitu Iya. kan. Satu lagi Bang, Ya. ini saya lupa sampaikan. Oke. Sekarang diberi kemudahan, ini kan zaman digitalisasi. KPU RI itu telah memiliki aplikasi cek data pemilih. Ya. Jadi tinggal bisa dicek ya aplikasi lewat handphone. cek DPT kpu.co.id. Oke, caranya? Itu tinggal kita linknya aja. Oke. Kita kunjungi linknya. Di situ nanti di webnya KPU ada. Oke, KPU. Kemudian cek DPT online juga bisa. Itu tinggal kita kasih masuk nik kita. Oke. Itu akan muncul. Nomor induk kependudukan. Ya, Oke. itu akan muncul nanti nama kita, alamat, kemudian kita terdaftar di TPS mana. Oke. Dan juga sebaliknya. Seandainya kita belum terdaftar, itu akan muncul bahwa Anda belum terdaftar. Silahkan lapor ke PPK, PPS atau KPU di Jadi tempat wilayah. Cukup simpel Mudah, juga. simple. Cukup tadi nanti klik di webnya Ya, KPU, nanti cari mungkin link untuk Ya, cek DPT online. Ya, Nah, nanti silakan Tribuners. Oke, kita kembali kepada proses tahapan pemilu di Tanah Tidung ya. Siap. Ini coklit sudah selesai, nanti tinggal masyarakat mengecek kembali. Nah, kemudian kan kalau tidak salah kan untuk bakal calon DPD kan sudah mulai proses juga ya, verifikasi. Kemudian diumumkan ada sekian yang sudah Ya, yang memenuhi syarat dan yang belum memenuhi syarat. Saat ini sudah proses apa lagi nih? Saat ini kita telah menerima hasil perbaikan dari Yang kemarin belum calon. syarat. Nah, syarat itu kan ada 17 bakal calon yang mendaftar Ya, di provinsi. Kemudian kita lakukan vermin dan verfak. Nah, setelah kemarin hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh provinsi, ternyata dari 17 itu ada 8 bacalon yang belum memenuhi syarat. Oke. Dan itu Diberi harus kesempatan beri lagi. kesempatan untuk memperbaiki datanya. Nah, ini dalam proses vermin saat ini. Oke. Ini kan sudah masuk tanggal 12 kemarin, Bang. Masa perbaikannya sudah habis tanggal 12 kemarin, dan ini saat ini kita melaksanakan permin yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari 8 bacalon itu.
Nah kemudian nanti sama halnya kita lakukan fairmin, setelah itu kita melakukan fairfact dengan melibatkan teman-teman PPS di bawah untuk terjun ke lapangan untuk memastikan sama tidak ada yang ini. Nah itu kan sebenarnya karena ini non partai, itulah syarat mereka nanti untuk mendaftar sebagai calon DPD. Nah, jadi seperti itu. Nanti dibongkar lagi bahwa daftar lagi bersamaan dengan caleg yang melalui partai. Ya. Oke. Betul. Oke, itu memang cukup panjang tapi panjang. Jadi melelahkan. Kemudian nanti masuk di partai politik di bulan Mei kalau saya salah. Bulan Mei, itu nanti mengajukan daftar calon legislatif melalui partai politik. Ya. Nah, kalau di sana Tidung di beberapa kota kan ada perubahan dapil ini, ya kan? Ya. Baik secara jumlah kursi maupun ada penambahan. Ya. Nah, ini gimana kalau di KPU sekarang? Di Tanah Tidung saudara. Kalau di Tanah Tidung itu alhamdulillah sampai saat ini tidak ada perubahan. Ya. Jadi dengan penduduknya 27.000 itu untuk potensi penambahan kursi kan tidak mungkin. Karena kan di undang-undang itu 1 sampai 100.000 itu jumlah kursinya alokasinya 20. Ya. Jadi KTT itu kalau mau menambah kursi dia minimal 101.000 lah. Bisa menjadi 25. Itu untuk kursi. Kemudian untuk dapil juga kemarin kita sudah sebenarnya kita petakan tuh Bang. Kita petakan bersama-sama oleh teman-teman KPU, kita plenokan. Kita pakai 2 dapil, kemudian kita pakai 3 dapil. Ini gimana ininya? Nah, kemudian saat ini kita dimudahkan dengan aplikasi. Nah, ini aplikasi lagi nih. Ada namanya aplikasi khusus untuk dapil, si dapil namanya. Itu andaikan kita memaksakan yang 2 dapil kita jadi kita ke dapil, kemudian ada indikasinya, ada indikatornya yang akan muncul. Oh ini tidak sesuai, melanggar 7 prinsip yang dituangkan oleh KPU dan undang-undang. Nah itu kita terbantu di situ. Tapi memang kalau untuk wilayah Tanah Tidung sendiri itu untuk dimekarkan itu potensinya kecil karena ada beberapa prinsip yang kita langgar. Nah makanya kita tidak bisa. Baik dari jumlah alokasi kursi, ini kan kita coba nih Bang, katakanlah 2 dapil kita buat 10-10 nih supaya adil nih, atau kita 3 dapil mungkin ada 8, ada 6, ada 3 segala macam. Nah, itu sudah kita coba, ternyata memang belum terpenuhi. Tapi sekarang masih 2 dapil. Masih 2 dapil, masih dapil yang dulu. Di dapil 1 itu terdiri 2 kecamatan. Sesayap, 3 kecamatan Sesayap, Kecamatan Mururian dan Kecamatan Betayau. Itu 12 kursi alokasinya. Kemudian yang di dapil 2-nya di Kecamatan Sesayap Hilir dan Tanah Lia itu 8 kursi. Di kotanya. Ya, betul. 8 kursi. Betul. Berarti belum bisa. Itu masih mungkin pemilu di. Iya. Itu mau kita paksakan, memang kan sebenarnya ini kan juga bukan kepentingan KPU sih sebenarnya. Ini kan untuk kepentingan teman-teman dari peserta pemilu. Tapi kalau secara aturan itu tidak bisa kita lakukan, itu ya tidak bisa kita paksakan. Kan ada juga nih kadang peserta pemilu, bagaimana Pak supaya ini karena mereka memiliki kepentingan masing-masing. Ada juga sekelompok orang yang itu tetap. Ada yang sekelompok orang ini dibagi 2. Nah, masing-masing kan mereka punya kepentingan. Tetapi kita berdiri di tengah di situ. KPU sebagai penyelenggaraan dan sebagai penengah. Ini loh aturan mainnya. Karena kita kan berdasar dari aturan main. Kita tidak mungkin juga memaksakan kemauan dari kelompok ini, kelompok ini itu tidak. Jadi kalau kita membandingkan dengan pemilu 2019 ya. Waktu itu masih masa pandemi. Nah sekarang kan 2024 sudah alhamdulillah sudah ada, dan tadi bahwa proses itu agak banyak dimudahkan masyarakat. Kira-kira kalau bicara kemudahan dengan target, berapa sih target nanti, berapa persen kira-kira pemilih yang menggunakan hak suara di 2024 nanti? Kalau kami bukan mau sombong nih Bang ya. Kalau di Tanah Tidung itu paling tertinggi itu Sekалтara.
Kami Kemarin berapa? kami 80%, hampir 80%, 80%. Dan itu 80% itu sudah pencapaian tertinggi sebenarnya untuk kami, karena memang di sana terutama kayak pilkada kemarin itu kan antusias. Iya, luar biasa. Cuma kita kan terbentur oleh COVID, ya kan? Terbentur oleh COVID, jadi beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi kita itu terhambat, dan itu kita tiadakan. Kemudian ada yang kita adakan melalui Zoom, cuma tidak efektif. Iya, iya. Tidak semua masyarakat itu bisa menggunakan aplikasi Zoom. Tidak, jaringan, betul, segala macam jaringan, karena ada beberapa daerah yang masih blank spot lah kemarin itu. Nah, tetapi alhamdulillah kami Masih hampir 80%. Nah, ini Berarti memang tingkat partisipasi cukup tinggi. Karena di sana itu Bang, masyarakat itu keinginan tahunya itu lebih besar. Dan ini siapa sih yang akan memimpin apa? Ini itu kita rasakan, kita alami pada saat kami turun ke bawah. Kita mengadakan sosialisasi melalui kita memiliki relawan demokrasi namanya. Itu kita bentuk relawan demokrasi sebagai perpanjangan tangan kita untuk bisa memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat yang tidak terjangkau. Nah, katakanlah yang kan ini mereka ada yang di ladang, ada segala macam. Itu mereka antusias bertanya lebih ini. Oh, siapa kira-kira? Iya, luar biasa. Anak itu maaf ya, kan meskipun sebagai daerah yang tapi ternyata tingkat kesadaran politik itu luar biasa. Ini mereka kan 80% itu luar biasa. Betul, mereka sana kan kita di daerah pedesaan yang mayoritas berladang apa segala macam. Mereka itu kan taunya ini Pak, bagaimana saya mau menjual ini? Terus bagaimana cara saya menjual ini? Kira-kira pemimpin itu bisa tidak mengakomodir? Nah, jadi itu pertanyaan itu yang muncul karena kan tidak dibuat-buat mereka itu polos segala macam. Nah, makanya disitulah kita kesempatan memberikan edukasi. Nah, makanya ini Bapak sebelum Bapak pilih, Bapak kenali dulu visi misinya dan segala macam. Nah, itu kita sampaikan. Jadi situ alhamdulillah untuk ininya besar sekali mereka. Nah, tentu juga tadi sampaikan bahwa Tanah Tidung itu cukup luas ya, dengan jumlah penduduk yang istilahnya sangat kecil. Kendalanya apa sih dalam proses mungkin zaman di 2019 termasuk distribusi logistik, sosialisasi dan segala macamnya itu seperti apa Bang? Jadi, kalau di Tanah Tidung itu kan 4 kecamatan itu satu daratan. Ada satu kecamatan yang harus menggunakan air. Nah, kalau transportasi sebenarnya tidak terlalu menyulitkan sana. Cuma memang ada beberapa daerah di daratan itu yang akses masuk ke kampungnya atau desa itu agak sedikit sulit. Harus menggunakan motor karena jalan setapak. Kemudian kalau cuacanya ekstrim itu tidak bisa kita lakuin. Kemudian adanya daerah-daerah yang masih blank spot. Nah, tapi saat ini kalau saya lihat perkembangan pembangunan saat ini itu sudah mulai terobati tuh. Yang jalanannya sudah sedikit bisa kita lalui, kemudian jaringannya hampir saya kira 90%-an lah. Karena ada yang di daerah itu Bang sudah ada tower cuma belum aktif ininya, apa namanya? Ya, jadi kalau ya pengalaman kemarin itu sih sebenarnya komunikasi kita yang agak susah. Katakanlah kan begini, di hari H saat kita mendistribusikan logistik itu pasti ada saja kesalahan. Katakanlah ada kurang formulir, ada kurang tinta, ada kurang bantalan. Nah, itu kalau di daerah satu daratan ataupun yang di pulau di sana itu ada komunikasi yang baik, telepon kita bisa antar. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang blank spot itu pernah terjadi. Itu yang bikin kita sekarang udah bisa teratasi. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau untuk di 2024 ini insyaallah lah tidak ada kendala dikit-dikit pun ya. Nah, kemarin kan juga diskusi dengan KPU provinsi nih untuk mempermudah informasi ini kan nanti memanfaatkan digitalisasi. Termasuk dalamnya pelaporan hasil. Itu gimana kalau di apakah itu akan diberlakukan? Nah, kita kembali lagi ke regulasi ya Bang. Karena memang waktu di 2019 itu sempat ingin diterapkan e-coklit. E-coklit. Tapi kemarin itu e-coklitnya belum bisa secara sempurna digunakan oleh
teman-teman di kabupaten kota se-Indonesia, termasuk di Tanah Tidung. Kita kemarin sempat melaksanakan uji coba, simulasi. Itu sampai sore itu Bang, sampai sore. Simulasi itu dilakukan serentak, itu hanya berapa ribu TPS se-Indonesia. Itu kan belum semua, karena satu provinsi itu mungkin dijatahin 3 TPS atau 5 TPS. Nah, termasuk Tanah Tidung kemarin itu melakukan simulasi. Itu memang agak sedikit lemot, entah jaringannya, entah servernya. Nah, saya nggak tahu untuk yang ini ya, yang 2024 ini. Memang e-coklit itu sangat membantu sebenarnya. Itu yang pertama, kita mengurangi kelelahan dari teman-teman penyelenggara di bawah. Kita tidak perlu mencatat, tidak perlu ini. Tinggal kita foto, dia langsung terrekod dan dia langsung masuk ke dalam aplikasi, dia langsung otomatis terekap. Nah, itu mudahnya e-coklit. Ya, untuk mempercepat dan mempermudah. Secara aturan harus tetap pakai pengisian manual. Juga kan belum apakah nanti misalkan saksi-saksi kan sekarang kan diperbolehkan nih, misalkan memfoto hasil. Jadi kan ini sebagai bukti ketika nanti dalam proses penghitungan suara ini orang nggak akan bisa macam-macam dulu gitu. Ya. Jadi e-coklit ini Bang itu diperuntukkan bukan hanya sebagai penyelenggara. Itu nanti saksi juga diberikan. Kemarin itu sudah ada sebenarnya. Ini untuk saksi sendiri ada aplikasinya. Kemudian untuk panwas yang di lapangan, yang di TPS juga diberikan akses untuk itu. Jadi mereka tinggal foto. Yang manual itu hanya penghitungan pada saat di TPS, yang hitung turus, namanya plano ya, betul. Nah, yang pakai turus. Nah, itu nanti yang murni manual. Selebihnya itu udah pakai ini. Kalau itu diterapkan dan itu berhasil, saya rasa tidak memakan waktu yang panjang. Begitu tutup jam 1, jam 2 udah clear. Dari kalau kita bicara pengalaman yang kelelahan Bang. Kelelahan kan korban meninggal segala macam gitu kan. Jadi mungkin saya bisa agak sedikit meluruskan terkait dengan kelelahan. Jadi banyak orang di luar sana tidak tahu bahwa KPPS yang kelelahan sampai meninggal dunia segala macam itulah bekerja pada saat hari H. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah KPPS itu bekerja 1 minggu itu sebelum hari H itu sudah padat mereka. Mereka kadang bergadang itu Bang. Mereka bangun TPS, kemudian mereka mempersiapkan logistik dan segala macam. Kemudian mereka harus menyebarkan C6. Dan kemudian malam mereka begadang. Dan itu kadang 2 hari 2 malam mereka itu tidurnya tidak ini. Nanti malam mereka betul. Subuh-subuh mereka harus bangun jam 5, jam 4 mereka harus bangun mempersiapkan segalanya, kemudian mereka buka acara secara seremoni. Itu kan memakan waktu penghitungannya itu yang begitu panjang. Jadi istirahatnya itu sedikit dibanding dengan ininya. Nah, itu yang kan itu pengalaman ini menjadi pelajaran termasuk kan satu evaluasi adalah memperkerjakan atau yang muda-muda makanya kemarin juga mayoritas banyak yang 50 ke atas itu yang bermasalah. Kalau yang 2024 ini sudah dibatasin Bang. Jadi maksimal 50. Tidak boleh. Masih muda-muda. Bang Yudi, kita bicara Bang Yudi ini kan sudah hampir 2 periode ya. Periode sebagai komisioner KPU di Tanah Tidung. Bisa diceritakan nggak ini suka dukanya deh? Suka dukanya tahun lalu dari kita sampai sekarang seperti apa sih sebagai komisioner, apalagi ketua nih? Baik. Saya bercerita sedikit pengalaman saya di penyelenggara. Saya pertama kali di penyelenggara itu Bang di 2004. 2004 itu saya sebagai anggota KPPS. Saya yang bagian hitung nih Bang. Waktu itu ingat saya Pilpres 2004 PSBY sama siapa jalan lawannya. Ingat saya 2004. Nah, dulu memang tidak ada tidak ada ketertarikan khusus saya untuk menjadi penyelenggara. Itu karena dipaksa. Di rumah saya di Samarinda itu ketua RT itu langsung menunjuk, kamu jadi KPPS segala macam. Jadi belum ada gambaran-gambaran saya untuk menjadi penyelenggara. Kemudian saya di Tanah Tidung 2009 ya. Saya jadi penyelenggara itu kalau tidak salah 2008 Pilgub. Gubernur masih Kaltim kalau tidak salah. 2008 atau 2007 saya lupa. Dulu kan di Tanah Tidung itu ini belum mekar nih, masih ikut Bulungan, masih KPU Bulungan. Saya ingat dulu almarhum ini siapa namanya, ketua KPU-nya
almarhum Bang siapa itu saya lupa. Beliau ya adalah ini ya. Kemudian saya juga waktu itu ditodong Bang di sama camat. Jadi PPK. di PPK. Naik berarti. Iya. PPK. Saya nggak paham apa segala macam. Nggak apa-apa. Ini aja karena nggak ada orang lagi udah. Kan namanya masih kampung itu SDM masih kurang. Tidak ada pengerekrutan kayak sekarang ini buat buka pendaftaran segala macam. Itu main tunjuk. Saya dipanggil camat. Kamu ya jadi PPK. Kamu jadi. Karena KPU itu ada jatahnya media. Ya betul sama. Oke, sekarang seleksi. Ya. Jadi saya mulai PPK itu di 2008 Pilgub. Waktu pada saat itu masih ikut KPU Bulungan. Nah di situ saya mulai tertarik. Oh ternyata di sini asiknya jadi penyelenggara. Nah, karena di PPK itu beban kerjanya lebih besar dibanding saya di KPPS. Karena saya harus dari awal, mulai dari tahapan coklit, kemudian ada verifikasi sampai dengan hari H-nya. Nah kemudian lanjut 14 ya? 2009 saya ikut KPU nih Bang. Oh, masih udah ikut? Kan pemekaran nih. 2008 Tanda Tidung terbentuk. Kemudian 2009 itu pertama kali 2008 untuk pemilu 2009 pertama kali Tanda Tidung membentuk KPU. Saya ikut, tapi saya nggak lolos. Saya ikut sempat sampai di wawancaranya tim sel. Sebelum besar ya? Ya, nggak sampai sebelum besar. Gugur saya di situ. Kemudian saya ikut kembali menjadi PPK. Nah itu sudah mulai direkrut, KPU-nya merekrut, bukan camat lagi sudah. Karena saya kabupaten sendiri. Ya betul. Cuma KPU provinsinya masih ikut Kaltim pada saat itu. Nah, kemudian 2009 saya ikut PPK kembali. Di 2012 saya ikut Panwaslu Bang. Tanda Tidung. 2012 saya ikut Panwaslu Tanda Tidung. Dulu masih Panwaslu karena sifatnya ad hoc. Ya, dua berapa bulan? Ya. Karena sifatnya ad hoc, jadi sementara tahapan pemilu saja kami itu bekerja. Nah, saya ikut itu Panwaslu Kabupaten Tanda Tidung awalnya. Nah, alhamdulillah saya lolos 2012 itu sampai dengan 2014. 2 tahun saya di Panwaslu. Kemudian 2014 saya coba ini di KPU nih. Lolos. Saya mundur di Panwaslu. Saya mundur di Panwaslu, saya masuk di KPU. Nah, situ mulai karirnya. Nah, kalau ditanya suka dukanya imbang sih ya, Bang. Antara suka dengan duka. Kalau sukanya itu kalau saya pribadi nih pekerjaannya ini banyak tantangannya. Banyak tantangannya, kemudian kita banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat. Berbuat untuk orang banyak. Komisioner kan sebagai lembaga yang mengantarkan untuk menghasilkan seorang pemimpin wakil rakyat. Itu kan sebuah luar biasa juga. KPU itu kan perantara. Nah, terus yang kita layani adalah peserta dan masyarakat sebagai pemilih. Itu saya senang aja kalau saya itu lihat orang itu bisa terbantu, bisa menambah pengetahuan segala macam. Kan lebih sifatnya kalau saya sih pengabdian sih sebenarnya. Pengabdian. Apa yang kita tanamkan apa itu yang kita tuai kan. Dalam pepatah begitu. Jadi mengalir aja, senang aja gitu Bang. Tapi kalau dukanya itu luar biasa. Memang di penyelenggara itu kita harus benar-benar memiliki mental yang betul-betul kuat. Ya, bukan baja lagi, kalau bisa di atasnya baja lah mental itu. Namanya diserang, kemudian namanya semua tekanan semua dari pihak itu sudah saya alami sebenarnya. Belum lagi yang mengancam teror apa segala itu udah kali-kali. Yang jelas kalau mental kita tidak kuat, kita ini kan itu kita dari penyelenggara bisa gagal. Kita nggak boleh baper Bang, nggak boleh baper. Tekanan itu ada dua Bang ya. Tekanan secara ancaman boleh ada. Juga tekanan yang tanda kutip orang menjanjikan sesuatu kan ada. Betul. Itu kalau yang hal seperti itu pasti ada lah. Itu juga pernah juga lah saya alami segala macam. Cuma kan kita kembali ke ini lagi, kita kan sudah disumpah dan segala macam. Ya. Dan sebenarnya di KPU itu tidak bisa merubah Bang.
Ini yang harus diketahui. Ini KPU bisa menangkan ini berarti dirubah oleh KPU. Tidak bisa. Hasil suara itu kan berangkat dari TPS, dari KPPS. KPPS itu pasti mereka menggunakan saksi-saksi peserta pemilu. Itu kan mereka catat tuh Bang. TPS 1 300, TPS 2 500. Itu enggak mungkin kita bisa rubah di atas. Iya kan? Kecuali ada main mata antara saksi. Itu tidak mungkin. Mungkin dulu. Bisa, ya. Makanya kejadian-kejadian ada KPU bermain itu kan ketangkap semua. Iya. Karena itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan KPU itu tidak bisa merubah apapun hasil yang dari bawah. Namanya suara. Jadi mungkin masyarakat juga pengen tahu sih, mungkin bagaimana caranya nih untuk mengantisipasi tekanan-tekanan yang kira-kira abang bisa akhirnya bisa bertahan di 2 periode ini. Ya, kita kan pertama berpegang kepada undang-undang dan peraturan Bang yang berlaku. Itu saja yang kita pegang. Kemudian yang kedua kita yakin. Ya, kalau kita yakin yang kita lakukan ini benar, saya nggak pernah akan takut tuh. Saya pernah bicara dengan salah satu peserta pemilu pada saat itu yang ngamuk-ngamuk di kantor segala macam. Saya bilang, Anda membunuh saya hari ini pun itu tidak akan merubah keputusan KPU. Ya, yang bisa merubah keputusan itu di pengadilan. Kita berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada turunannya per KPU. Kiblat kami itu ke per KPU. Ya, itu per KPU itu perintah loh saya bilang. Ya, jadi secara hierarkinya itu di KPU RI itu sebagai regulator, ya kan. Kemudian di provinsi sebagai koordinator dan di kabupaten eksekutor. Kami ini hanya mengeksekusi apa yang diperintahkan, ya kan. Kalau seandainya kami ini ada yang salah dalam melaksanakan keputusan, silakan banding, silakan lapor ke Bawaslu. Artinya ada jalan konstitusi yang jangan masyarakat jangan terprovokasi dengan hal yang baru tadi dengan tekanan aksi-aksi yang sebenarnya justru merugikan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya banyak yang kita diskusikan, nanti mungkin kita akan lanjut dengan diskusi lain karena proses pemilu masih cukup panjang, meskipun kita tiba-tiba sudah mendadak lagi 2024 sudah pada hari pencoblosan. Terima kasih. Terima kasih Bang, saya sudah diundang. Ini Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana ketika nanti yang merasa belum terdaftar di daftar pemilih, silakan nanti cukup melihat di websitenya KPU atau datang langsung ke KPU, bisa diskusi dengan KPU. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang, terima kasih juga. Mohon maaf, kita jumpa lagi di Mata Lokal Pemilih berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.